Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Tiwi. Aku dari kampusku yang akan menemani kalian di sini selama 1 jam lebih ke depan dalam acara webinar mental health. Oke, kalau gitu teman-teman siapa nih yang udah siap buat menerima materi dari Kak Felicia? Oke, kita tes ombak dulu ya. Coba reaksinya nih. Wah, dari Kak Lisvidia. Halo, Kak. Wah, dari Kak Evi juga. Halo, halo. Oke, kalau gitu teman-teman udah siap semua ya ini ya buat menerima materinya ya. Kalau gitu Kak Felicia, ada Kak Feli? Iya, ada. Halo, selamat malam. Oke, halo Kak, selamat malam. Gimana nih kabarnya Kak Feli? Nah, baik, kebetulan baik. Terima kasih. Kakak sendiri gimana kabarnya? Baik banget. Aku udah nggak sabar buat nerima materi dari kakak nih. Oke, kalau Sip. gitu. Ini aku bantu share screen ya ini ya. Oke, boleh, boleh. Oke, ditunggu ya sebentar ya. Oke, udah kelihatan? Kelihatan kok ini di sini. Teman-teman mungkin ada yang nggak kelihatan. Udah kelihatan ya, teman-teman ya? Kalau sudah kelihatan, kalau gitu langsung saja ya kita mulai ya materi webinar hari ini. Untuk Kak Feli, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Tiwi ya tadi ya. Terima kasih banyak. Nah, terima kasih teman-teman untuk hari ini yang sudah mau hadir. Nah, mungkin aku akan perkenalkan diriku dulu sebelumnya secara singkat supaya kalian juga tahu nih siapa yang bagiin materi gitu ya, nggak sekedar ngobrol ngomong-ngomong doang, tapi kalian tahu siapa yang membagikan materi juga gitu supaya ya lebih terpercaya lah ya intinya gitu ya. Nah, mungkin boleh di next dulu sampai keluar nama di situ di bawahnya. Oke. Nah, sip, sip. Thank you. Jadi perkenalkan teman-teman, namaku Felicia Angela, biasanya dipanggil VV. Mungkin di hari ini kalian boleh panggil VV, boleh panggil nama atau kakak atau apapun senyaman kalian gitu ya. Nah, sebelumnya saya sendiri lulusan psikologi dan baru lulus tahun 2022 kemarin, jadi pada bulan Maret gitu. Nah, saya sempat bekerja di Biro Psikologi sebagai asisten psikolog, kemudian kemarin juga sempat bekerja di sebuah perusahaan FMCG sebagai rekruter gitu ya, kayak HR-nya company gitu. Nah, kemudian sekarang saya fokusnya di menjadi konselor, jadi ada beberapa platform online yang saya join gitu ya untuk jadi konselornya, dan sekarang saya fokusnya sedang menjadi konselor. Nah, sebenarnya eh, peminatan utama saya ini lebih ke anak-anak, remaja, keluarga gitu ya, beserta dengan permasalahan-permasalahan remaja, biasanya kayak percintaan, keluarga, relationship gitu ya, dengan teman dan sebagainya macamnya. Tapi saya juga beberapa kali menangani kasus soal karir sih, tentang karir dan juga kayak kecemasan akan masa depan gitu ya, kecemasan untuk karir ke depan gitu di anak-anak atau anak-anak kuliahan yang semester akhir gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, itu mungkin perkenalan singkatnya. Boleh di next untuk slide-nya. Oke, nah hari ini apa yang akan kita bahas, teman-teman? Hari ini kita akan membahas mengenal dan menangani mental health issue di dunia kerja. Jadi yang pertama akan kita bahas dari mana sumbernya, apa yang menyebabkan gitu ya, penyebabnya apa, kemudian pengaruhnya di dunia kerja seperti apa. Mungkin nanti bentuk-bentuk simptomnya juga ya, atau kayak ciri-cirinya nih kalau misalkan ada gangguan ABC mental health issue ABC itu ciri-cirinya kayak apa sih gitu ya, atau contohnya gitu, dan juga nanti penanganannya yang sesimpel mungkin gitu ya, karena kita hari ini lebih bicara ke mental health yang
bukan berarti nggak penting ya, maksudnya kayak lebih simple gitu ya, tarafnya belum perlu ke professional health yang kayak psikolog dan segala macam. Berarti maksudnya untuk segi keparahannya belum terlalu parah lah istilahnya gitu ya, sampai perlu ke penanganan profesional yang lebih lanjut gitu. Yang mungkin semua orang bisa rasain nih mental health issue ini gitu di sekarang ini kayak gitu. Kurang lebih seperti itu yang akan kita bahas hari ini. Nah, mungkin boleh next. Oke, kita mungkin masuk dulu ke penjelasan tentang mental health. Sebenarnya mental health itu apa sih? Karena kalau kita nggak mengenal tentang mental health, kita nggak akan bisa juga membahas lebih dalam gitu ya tentang mental health itu sendiri gitu. Nah, kita bahasakan ke Indonesia, mental health berarti artinya kesehatan mental gitu. Sesimpel namanya, nggak perlu kita pikirkan terlalu mendetil ya. Sesimpel namanya, kesehatan mental berarti ya kesehatan dari mental kita. Seperti layaknya tubuh jasmani kita yang bisa kita pegang ini, bisa kita rasakan ini, tubuh kita ini kan punya kesehatan juga ya. Kita berobat kalau kita bisa capek, bisa luka gitu ya tubuh kita. Kita bisa ke dokter, eh, kalau kita ke dokter akan dikatakan, oh Anda sehat atau sakit ini, sakit A, B, C, D. Nah sama dengan mental kita juga bisa lelah, bisa sakit, bisa terluka. Kalau tubuh kita kena goresan bisa terluka, maka mental kita pun kalau kena mungkin ada omongan yang menyakitkan itu bisa terluka juga gitu. Sama jadi ya. Jadi untuk kita bisa mengerti mental health itu apa ya, sama kayak tubuh kita ini loh punya kesehatan. Kalau tubuh kita diajak kerja tiap hari dari pagi sampai malam, tiap hari di kantor nggak pernah pulang, bisa capek, maka mental kita kalau misalkan dikasih tekanan terus menerus bisa capek juga. Kalau kita kerja terus menerus bisa capek juga gitu ya. Jadi kurang lebih ya itu kesehatan gitu, tapi kesehatan mental kita. Nah, kesehatan mental itu merupakan aspek yang penting dalam mewujudkan kesehatan kita secara menyeluruh. Karena kesehatan itu ada nyambung dengan kesehatan mental tuh ada sambungannya dengan kesehatan tubuh kita juga gitu. Nah, secara langsung biasanya itu memang dari hormon. Jadi kita itu manusia hormonal banget ya, senang ada hormonnya yang keluar. Stres pun juga sama. Kalau kita stres itu nanti akan ada hormon yang keluar. Nah, mungkin aku nggak terlalu ini detailnya, tapi intinya ketika kita stres itu teman-teman, kita itu tubuh kita ada hormonnya yang keluar gitu. Sama kayak kalau kalian dengerin webinar-webinar tentang misalkan orang yang lagi jatuh cinta bisa keluar hormonnya, sama stres itu juga gitu. Jadi ketika kita stres ada hormon yang keluar. Nah, hormon ini itu semakin tinggi hormon itu yang ada di tubuh kita, maka daya tahan tubuh kita itu semakin menurun, teman-teman. Makanya kenapa kalau kita stres, banyak pikiran, itu ngaruh banget ke tubuh gitu. Banyak yang kerja stres akhirnya darah tinggi, diabetes dan segala macamnya ya karena itu tadi ada hormonnya itu yang bisa menurunkan daya tahan tubuh kita sehingga semakin tinggi stresnya, daya tahan tubuhnya semakin turun, semakin kita gampang kena sakit macam-macam. Nah, kurang lebih mental health itu seperti itu gitu ya teman-teman. Boleh di next Kak untuk slide-nya. Oke, thank you. Nah, untuk hari ini yang kita bahas spesifik khusus ke tempat kerja gitu ya, mental health yang ada di tempat kerja atau mental health issue yang ada di tempat kerja. Nah, sebenarnya kenapa kok yang aku pilih atau yang aku pingin fokusin adalah ke tempat kerja? Yang pertama mungkin karena waktu banyak habis di kantor. Ya, kalau kita sudah bekerja, maka waktu kita benar-benar habis di kantor. Bangun pagi jam 6, mandi-mandi, nggak bisa ngobrol sama orang lain, ya kan langsung siap-siap berangkat kerja, sampai kantor kerja, sampai malam jam 5, pulang, kemudian udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh, paling cuma istirahat berapa jam, kemudian langsung tidur lagi, dan besoknya seperti itu lagi. Dan bahkan beberapa orang Sabtu Minggu itu nggak libur ya. Aku tahu Pak beberapa juga Sabtu Minggu bahkan nggak libur gitu. Kalau yang libur masih oke, Sabtu Minggu ada libur. Tapi intinya waktu kita itu banyak habisnya di kantor gitu. Jadi selama lebih dari 8 jam itu kita beraktivitas di kantor setiap harinya. Jadi bayangin berapa banyaknya waktu yang kita habiskan di kantor. Makanya penting untuk kita bisa menjaga kesehatan mental kita di kantor. Karena ya itu tadi, paling banyak kita di kantor. Kalau teman-teman yang mungkin masih sekolah pun, di sekolah juga
paling banyak gitu ya waktu yang dihabiskan dengan teman-teman daripada di rumah. Aku yakin kayak gitu. Dan mungkin kalau di rumah pun biasanya nunggu orang tua kerja dulu baru pulang baru bisa ngobrol sama mereka. Jadi waktu tuh bener-bener habisnya tuh banyak di kantor, di sekolah, atau yang masih kuliah juga pasti juga lebih banyak habisnya di kampus gitu. Itu yang pertama, alasan yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, karena kantor itu tempatnya tekanan, istilahnya gitu ya. Jadi kalau kita pergi ke kantor, kita pergi bukan untuk bersantai. Beda kalau kita pergi ke mall, ya. Beda kalau kita pergi ke restoran gitu. Tujuannya bukan untuk bersantai, tapi kita tujuannya untuk kerja. Di tempat kerja kita itu pasti dikasih tekanan ya, pasti dikasih pekerjaan, ada deadline, ada peraturan yang harus dituruti gitu ya, harus kita ikuti. Kita dituntut untuk sempurna, kalau nggak sempurna harus disuruh ngulang kerjaan, kalau nggak perfect harus dihukum dan segala macamnya. Kita itu benar-benar dituntut untuk jadi sempurna di tempat ini atau di kantor. Beda dengan kalau kita di rumah. Mungkin kalau di rumah idealnya ya, aku nggak bilang semua orang pasti di rumah itu merasa senang, nggak juga, karena beberapa ada keluarga yang memang tidak ideal gitu. Tapi idealnya kalau di rumah mungkin lebih ke tempatnya kita istirahat, tempatnya kita untuk berkeluh kesah sama orang tua, sama saudara gitu ya. Tapi kalau di kantor benar-benar tempat kita untuk bekerja. Nah ya sekali lagi bukan berarti semua keluarga itu harmonis seperti itu, enggak juga gitu ya. Mungkin eh, beberapa rumah tangga juga nggak ideal gitu ya. Tapi intinya yang hari ini kita mau bahas adalah bahwa kantor ini tempatnya untuk kita dituntut untuk sempurna gitu. Intinya begitulah. Makanya kenapa kok hari ini yang dibicarakan itu lebih di tempat kerja karena itu. Gitu. Kemudian yang terakhir tentu persaingan gitu ya. Toxic gitu. Kita di kantor itu tempat di mana kita bisa menemukan segala macam manusia, teman-teman. Dari orang yang baik di depan, tapi di belakang busuknya minta ampun ya kan, sampai orang yang memang benar-benar baik di depan belakang baik, atau yang di depan udah busuk di belakang tambah busuk gitu. Ada juga gitu yang seperti itu. Kalian akan menemukan orang-orang yang berbeda karakteristik dengan kalian, yang bertolak belakang dengan kalian, yang mungkin bukan dia yang toksik ya, kadang mungkin kita yang salah, tapi ya sekali lagi ini ya saling beda gitulah ya, kita saling berbeda, nggak harus dia jahat kita baik atau kita baik dia jahat, nggak harus, tapi semua orang punya karakteristiknya mereka beda-beda gitu, jadi nggak harus kalian saling musuh-musuhan aja sudah bisa bentrok gitu, karena perbedaan itu tadi gitu. Jadi banyak persaingan, terus teman-teman mungkin rekan kerja, atasan yang toksik dan segala macam. Nah itu yang membuat kita juga harus perhatikan benar-benar mental health kita di tempat kerja. Nah mungkin kurang lebih seperti itu. Boleh di next untuk slide-nya Kak. Oke, nah isunya apa aja sih biasanya di tempat kerja? Nah, boleh di next lagi sekali lagi? Oke, thank you. Nah, biasanya yang banyak ditemui ini ada dua ini, teman-teman. Mungkin yang banyak kita sering dengar ini burnout gitu ya. Burnout dan juga kecemasan. Sebenarnya nggak cuma dua ini. Ada banyak, teman-teman. Karena manusia itu sangat unik, sangat kompleks, sangat sangat kompleks lah istilahnya ya. Jadi macam-macam sebenarnya, nggak cuma kecemasan, ada depresi pula, kemudian ada macam-macam. Tapi yang hari ini kita mau bahas ada dua ini, yaitu burnout dan kecemasan. Mungkin yang paling sering aku dengar dan mungkin teman-teman juga paling sering akan dengar juga kalau misalkan di dunia kerja adalah dua ini. Nah, kita akan bahas dulu burnout. Burnout dulu nih. Apa sih burnout itu? Silakan bisa di next Kak slide-nya. Oke, burnout. Sekali lagi, di next. Nah, ini ya, kurang lebih gambarnya kayak gitu tadi burnout. Nah, kita kenalan dulu nih sama burnout, gitu ya. Apa itu burnout? Nah, ini ada dua yang aku kutip. Yang pertama adalah pengertiannya. Burnout itu adalah sebuah bentuk ketegangan atau tekanan psikis yang berhubungan dengan stres dialami seseorang dari hari ke hari, ditandai dengan kelelahan fisik, mental, dan emosional. Jadi kalau bisa kita sederhanakan itu adalah sebuah kelelahan ya, kelelahan yang benar-benar
istilahnya kelelahan yang besar gitu ya, yang dialami sehari-hari gitu. Jadi karena tekanan sehari-hari, maka kita mengalami kelelahan itu yang, jadi kelelahannya itu nggak cuma sekedar kita capek, istirahat, bisa sembuh gitu ya, tapi ini adalah sebuah kelelahan yang benar-benar besar gitu ya istilahnya, yang dialami karena kita dari hari ke hari itu eh, benar-benar tekanan psikisnya gede dan stresnya itu gede gitu. Jadi intinya sebuah kelelahan yang benar-benar nggak cuma capek badan tapi fisik, mental, emosional itu semua diborong capek semua, dan istilahnya gede banget capeknya itu, tingkat capeknya tuh udah gede banget gitu ya. Nah, sindromnya atau ciri-cirinya ya atau tanda-tandanya itu biasanya gejala kelelahan fisik, emosional, dan mental dengan perasaan rendahnya pencapaian terhadap diri sendiri akibat dari stres yang berkepanjangan. Jadi kurang lebih itu ya ciri-cirinya itu tadi, kelelahan ya, kelelahan baik dari fisik, emosional, mental tuh diborong semua capek. Perasaan rendahnya pencapaian juga karena stres yang berkepanjangan. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, kalau kita tadi sudah tahu apa itu burnout, next-nya kita akan lihat penyebabnya itu apa. Nah, yang pertama, kita lihat ini sebenarnya nyambung semua ya, teman-teman. Jadi, menurut Fraudenberger ini, bekerja secara terlalu intens, berdedikasi, dan berkomitmen, kemudian kerjanya terlalu banyak dan juga terlalu lama, itu sebenarnya penyebab pertamanya burnout gitu ya, menurut beliau ini. Jadi, saat kita bekerja itu bagus kalau kita intens, berdedikasi, berkomitmen. Tapi ingat teman-teman, semua yang berlebihan itu nggak pernah bagus. Semua yang berlebihan, semua yang kurang itu nggak pernah baik gitu. Jadi sama halnya dengan saat kita bekerja, kalau kerjanya terlalu intens, berdedikasi, terlalu berkomitmen gitu ya, itu eh, nggak bagus juga buat diri kita gitu. Mungkin bagi kantor bagus gitu ya karena kita berkomitmen, tapi buat diri kita ini yang nggak baik gitu. Ada yang selalu harus dikorbankan gitu. Nah, atau bekerjanya terlalu banyak, beban kerjanya terlalu gede banget di luar kemampuan kita dan juga lama. Jadi mungkin uh, udah udah beban kerjanya banyak, lama pula kayak gitu. Gitu-gitu terus tiap hari kayak gitu terus, bebannya tinggi terus, maka lama-lama akan capek juga, lelah secara emosional, mental, dan uh, fisik gitu ya. Nah, akibatnya apa kalau kita bekerja secara terlalu intens? Maka yang kedua, teman-teman, poin kedua, kita akan menyampingkan uh, kebutuhan dan keinginan kita sendiri gitu. Jadi ketika kita bekerjanya terlalu intens, maka kita akan menyampingkan kebutuhan kita sendiri. Jadi ini nyambung ya. Jadi karena kita kerjanya terlalu intens, berdedikasi, maka kantor bilang ini iya, kantor bilang itu iya, kemudian kadang bahkan nggak disuruh gitu ya. Kadang bukan salahnya kantor, kita sendiri kadang ini berdedikasinya, saking berdedikasinya kita memberikan yang terlalu berlebihan, dan akhirnya kita menyampingkan kebutuhan kita sendiri. Kita nggak peduli kita butuh, misalkan gini nih, bekerja sampai saking kita intensnya sampai waktu istirahat kita pakai untuk kerja gitu. Nah itu kan kita menyampingkan kebutuhan kita sendiri, karena kita kalau kita kerja itu butuh istirahat, butuh makan gitu. Tubuh kita juga nggak bisa terlalu diforsir kayak gitu tanpa istirahat, tanpa makan. Kita juga butuh itu gitu untuk bisa bekerja. Tapi karena kita tadi terlalu intens, maka kita akan menyampingkan kebutuhan kita. Mungkin gampangnya seperti itu. Nah, akibatnya ketika kita sudah terlalu intens itu tadi, kadang kita akan tertekan untuk memberikan lebih baik atau lebih banyak. Jadi ketika kamu selama ini sudah terlalu intens, kamu sudah 100%, kamu ketika kamu berjalan terus-menerus, di suatu saat kamu akan tertekan untuk memberikan lebih banyak. Karena gini teman-teman, kalau kita di dunia kantor, kita itu selalu dituntut untuk berkembang, selalu dituntut untuk lebih baik. Misalkan kayak sales gitu ya, sales, bagian penjualan gitu. Kalau misalkan mereka target 100, mereka diberi target 100 gitu ya sama perusahaan, dan mereka bisa menjalani 100 itu dalam beberapa bulan, sama perusahaan pasti akan ditambah targetnya.
intinya kayak gitu. Kamu di dunia kerja itu pasti akan dituntut untuk selalu naik. Nggak ada turun atau sedang-sedang gini terus, nggak mungkin. Pasti akan dituntut selalu naik. Nah, apalagi kalau kita terlalu intens itu tadi, maka kita pasti walaupun nggak dituntut naik, kita sendiri pasti akan pingin naik gitu. Nggak mungkin kita mau eh, biasa-biasa aja. Akhirnya kita tertekan untuk memberikan lebih banyak gitu. Jadi udah selama ini memberikan 100%, tapi kita masih tertekan untuk memberikan lebih banyak lagi. Bayangin, kita sudah kasih 100%, tapi karena kita terlalu intens itu tadi, kita tertekan nih untuk memberikan lebih banyak lagi. Nah, ya seberapa banyak yang bisa kita kasih kalau 100% itu sudah kita kasih gitu. Istilahnya gampangnya gitu ya, teman-teman. Jadi, kita sudah kasih yang terbaik, udah bahkan lebih dari kemampuan kita, bahkan lebih dari yang seharusnya, tapi kita terus ditekan untuk memberikan yang lebih baik. Nah, kemudian setelah itu maka akan timbul rasa bersalah, apalagi kalau kita nggak bisa memberikan lebih banyak. Ya, karena kita sudah terlalu intens tadi, maka akan besar kemungkinannya kita nggak akan bisa memberikan lebih banyak gitu. Karena tadi aja sudah 100% nih yang dikasih, mau meningkatkan seberapa lagi gitu kan nggak mungkin, mustahil gitu ya. Manusia kan ada batasnya juga gitu. Jadi nanti akan muncul rasa bersalah gitu ya, rasa bersalah, rasa kok aku nggak bisa ya kayak gini, kok aku nggak bisa ya kayak gitu. Akhirnya rasa bersalah itu makin gede gitu. Nah, akhirnya ketika realitamu tidak sesuai dengan ekspektasimu tadi, di mana kamu pengen memberikan lebih banyak itu tadi, maka akan muncullah kelelahan ini, gitu, burnout ini, gitu. Jadi, ketika realitanya nggak sesuai ekspektasi kita, muncullah kelelahan atau burnout ini. Nah, ini penjelasan dari Freudenberg ini tadi ya. Freudenberg ini menjelaskannya kurang lebih penyebab burnout itu seperti ini, gitu. Nah, mungkin boleh di next untuk slide-nya. Nah, ada pendapat lain gitu ya, menurut Maslach dan Leiter, aku kurang bacanya gimana juga kurang ini ya. Tapi intinya dari pendapat lain itu kurang lebih juga sama ya. Yang pertama, kelebihan beban kerja. Jadi kalau misalkan beban kerja kita tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Biasanya gini sih, di perusahaan itu eh, beban kerja yang terlalu banyak itu bisa disesuaikan dengan ini juga. Biasanya kemampuannya masing-masing dan biasanya ada pula kayak apa ya, diambil dari work ininya sih, kayak job description-nya lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan beban kerjamu yang kamu kerjakan itu tidak sesuai dengan kemampuanmu dan juga tidak sesuai dengan job description yang memang seharusnya, maka itu bisa menyebabkan burnout juga gitu. Nah, makanya teman-teman, kalau teman-teman yang belum kerja gitu ya, biasanya kalau misalkan mencari perusahaan untuk tempat bekerja nanti, pastikan untuk jangan menipu dan sebagainya gitu ya. Maksudnya kayak biasanya kita bisa lihat ada beberapa rekan-rekan yang mungkin kalau misalkan ada psikotesnya gitu, biasanya mereka curi-curi kesempatan untuk bisa merubah-rubah hasilnya gitu ya. Jadi mereka kayak kunci apa ya, kayak lihat kunci jawaban dan sebagainya macamnya, itu sebenarnya nggak disarankan. Karena apa? Karena kalian kalau misalkan kepilih di job yang kalian tidak cocok, itu sebenarnya yang rugi kalian sendiri nanti. Karena ya itu tadi, itu bisa menyebabkan burnout itu juga gitu, karena tidak cocok dengan hasilnya, dengan kemampuannya kalian atau dengan minat kalian. Jadi ketika psikotes itu biasanya yang dilihat nggak cuma masalah IQ teman-teman, tapi kecocokan kalian sama perusahaan, kecocokan kalian sama pekerjaan, kemampuan kalian sampai mana itu dilihat, cocok nggak sama job yang ada ini gitu. Jadi istilahnya gitulah ya. Jadi itu kelebihan beban kerja itu bisa menjadi penyebab burnout gitu. Kemudian kurangnya kontrol juga. Kalau kita bekerja tidak dengan kontrol yang baik gitu ya, maka lepas kontrol itu tadi itu juga bisa menyebabkan burnout gitu. Kemudian adanya sistem imbalan yang tidak memadahi juga. Kalau misalkan ya kita tahu sendiri ya, nggak enak juga gitu ya, kita disuruh kerjanya 100% tapi mungkin gajinya cuman berapa gitu, maka kita juga lama-lama bisa merasa capek juga gitu, karena apa yang kita terima nggak sesuai dengan apa yang kita berikan gitu.
Nah, kemudian ada juga perasaan diperlakukan tidak adil gitu ya. Misalkan di perusahaan ini atasannya kok lebih condong ke teman rekan kerja yang lainnya daripada kita gitu ya. Kemudian kok aku yang kasih ide tapi atasan yang mungkin diakui gitu ya. Jadi di perlakuan tidak adil juga bisa salah satu jadi penyebabnya kenapa burnout ini terjadi pada seseorang. Terutama ketika kejadian-kejadian ini berlangsungnya begitu sering, begitu lama gitu ya. Dan yang terakhir ada konflik nilai juga. Kalau kalian seseorang yang beragama gitu ya, kemudian kalian disuruh kerja jadi pembunuh bayaran, nah itu kan konflik nilai ya, kalian punya konflik nilai itu dengan kerjaan kalian, maka itu juga akan bisa menyebabkan burnout juga, karena kalian ngerjainnya dengan terpaksa, dengan tidak ini ya, tidak dengan hati yang benar-benar suka gitu, benar-benar ini, karena ada nilai yang bertentangan dengan nilai yang kalian punya itu juga gitu. Nah itu juga jadi bisa jadi salah satu penyebab burnout itu. Nah next, boleh di next nih. Nah, gejalanya dan akibat dari burnout. Nah, yang pertama mengganggu kesehatan mental tentu saja gitu ya, karena ketika bayangin burnout itu adalah eh, itu tadi stres yang akhirnya membuat kita kelelahan, jadi sangat lelah gitu ya. Jadi istilahnya ya mental kita jadi nggak sehat gitu karena kita merasa lelah, kita nggak kepingin ngapa-ngapain akhirnya. Biasanya orang-orang yang burnout beberapa ada yang sampai kayak nggak pingin kerja dan sebagainya macamnya, dan kalian pasti tahu sendiri kalau sudah di kayak gitu tuh perasaannya nggak enak banget gitu ya, kayak kita mau ngapa-ngapain nggak bisa nih, nggak nggak enak gitu ya, perasaannya stres terus, tekanan itu ada terus, kemudian kita merasa bersalah. Itu tadi kalau ingat tadi penyebabnya apa? Penyebab yang pertama tadi kan ada tuh, akhirnya kita merasa bersalah gitu ya karena nggak bisa memenuhi ekspektasi. Maka ya itu, jadi kita tiap hari hidup dengan rasa bersalah itu tadi, dengan rasa tertekan karena kita nggak bisa memberikan yang lebih. Maka ya nggak enak gitu ya hidupnya. Jadi mental kita juga jadi nggak sehat juga karena tiap hari itu perasaannya seperti itu, nggak bisa merasa happy, nggak bisa merasa senang, nggak bisa ngerasain nyaman gitu ya, stres terus setiap hari. Nah, yang kedua, beberapa itu juga bisa jadi produktivitasnya menurun gitu. Karena kelelahan itu tadi, beberapa tuh ada yang akhirnya merasa kayak ngapain ya kerja ya, nggak worth it gitu. Misalkan kalau penyebabnya kan banyak ya tadi ya. Ada beberapa juga penyebabnya mungkin karena eh, benefitnya nggak sesuai nih dengan apa yang kita kerjain. Lama-lama kita juga akan merasa ngapain ya kerja ya. Jadi akhirnya malah jadi males-malesan nih kerja karena benefitnya aja juga cuman kecil gitu misalkan. Jadi produktivitasnya menurun juga. Atau bisa jadi produktivitasnya menurun karena itu tadi, karena kelelahannya itu tadi. Jadi akhirnya kita jadi merasa kayak males, loyo, nggak bersemangat gitu. Akhirnya secara nggak langsung akhirnya produktivitas kita juga ikut turun gitu. Nah kemudian yang ketiga ada rendah diri juga, karena tadi eh, kita nggak bisa memenuhi ekspektasi yang terlalu tinggi itu tadi ya, akhirnya rendah diri juga, kita merasa kok nggak bisa ya, ternyata gini aja, kok gitu aja nggak bisa ya, ternyata gagal gitu, akhirnya juga jadi rendah diri juga gitu. Nah, yang terakhir ini sebenarnya aku ambil dari jurnal nih. Nah, ternyata burnout itu juga bisa menyebabkan cardiovascular disease, diabetes juga bisa, gangguan kesuburan, gangguan tidur gitu ya. Kemudian pokoknya intinya penyakit-penyakit secara fisik lainnya. Nah, balik lagi ya itu tadi, karena um, ketika kita stres, ketika kita punya perasaan-perasaan negatif, itu tubuh kita ada hormon yang keluar. Nah, hormon ini tuh menyebabkan turunnya uh, ini tadi menyebabkan turunnya daya tahan tubuh kita. Jadi kita tuh gampang kena penyakit gitu. Jadi penyakit-penyakit fisik tuh akhirnya jadi gampang banget kita kena karena ya itu tadi daya tahan tubuhnya menurun gitu. Nah, boleh di next. Nah, jadi apa nih yang harus kita lakukan kalau misalkan sudah ada indikasi burnout gitu ya?
Nah, ini sebenarnya pilihan-pilihan lain selain bisa tentu penanganan pertama adalah pergi ke psikolog gitu ya teman-teman. Kalau memang sudah sangat mengganggu sampai kalian nggak bisa kerja, sampai kalian nggak bisa menjalankan fungsi-fungsi kalian sebagai manusia, itu perlu ke psikolog pasti gitu. Nggak bisa ke konselor juga, nggak bisa, harus ke psikolog. Lulusan S2 itu ya, atau profesi lah kalau sekarang. Jadi harus ke psikolog. Kalau misalkan sifatnya sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Kayak kamu, gini, fungsi manusia itu kan ada kayak makan, minum, kemudian bekerja, istirahat. Nah, kalau kalian sudah nggak bisa melakukan hal-hal ini, itu terganggu, hal-hal ini tadi itu terganggu, kayak nggak bisa kerja, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, maka itu perlu ke psikolog gitu. Tapi kalau selama tarafnya belum sampai seperti itu, maka ada beberapa nih penanganan ringan yang bisa kita lakukan gitu. Kita bisa coba sebelum uh, burnout itu terjadi, atau mungkin bahkan sebelum burnout itu terjadi gitu ya, kita bisa lakukan dulu gitu. Nah, yang pertama ada self love. Jadi penting banget untuk kita punya compassion ke diri sendiri. Compassion itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak kasih gitu ya. Kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Kayak compassion, kita baik lah istilahnya ke orang lain, maka kita juga bisa teman-teman baik ke diri sendiri. Nah, yang kadang kita lupakan itu, kita tuh jahat sama diri sendiri, padahal sama orang lain baik gitu. Tapi kita sangat hard with ourselves gitu ya. Kita sangat keras sama diri kita sendiri. Nah, compassion di sini maksudnya apa sih? Maksudnya ketika kita mengalami kegagalan gitu ya, ketika kita kalau kita kerja itu kita nggak sesuai realita mungkin, atau kita gagal, atau kita mengalami sesuatu yang buruk di pekerjaan, yang maksudnya kayak kita gagal lah, kita salah ngerjain ini apa dan segala macam. Compassion itu, kalau kita punya compassion ke diri kita sendiri, maka kita tidak akan terlalu menyalahkan diri kita sendiri gitu. Jadi intinya compassion ke diri sendiri ini lebih ke itu tadi. Jadi kita tidak terlalu keras untuk diri kita sendiri. Sama kayak kita ke anak gitu ya. Misalkan kalau ada beberapa yang punya anak, mungkin kalau mereka gagal, ada baiknya kita bisa compassion sama mereka. Kita bisa meyakinkan mereka bahwa nggak apa-apa, gagal itu wajar. Manusia kadang gagal itu nggak masalah. Yang penting kita belajar terus. Kita terus belajar, kita terus berkembang. Kalau kita gagal, kita salah, it's okay. Kita belajar lagi aja gitu. Nah, sama compassion ke diri sendiri juga kayak gitu. Kalau kita gagal, kita jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kalau kita terpelosok ke sebuah kesalahan, kita jangan terlalu menyalahkan diri kita sendiri. Karena semua orang itu pasti pernah gagal, pernah salah, teman-teman. Bahkan orang yang paling kaya di dunia ini pun, Elon Musk, apa gitu ya, atau siapapun yang pinter, yang apa segala macam, mereka pasti akan pernah mengalami kegagalan. Itu sudah ininya manusia gitu, itu sudah wajar terjadi, karena ya manusia itu seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna teman-teman. Jadi ketika kita ada kegagalan di dunia kerja, kita nggak bisa memenuhi ekspektasi, it's okay, kita masih punya kesempatan yang banyak, belajar terus, istilahnya seperti itu. Nah, self love itu ya. Dan penting juga untuk mencintai diri kita sendiri supaya kita bisa sadar bahwa diri kita ini lebih penting daripada pekerjaan. Jangan sampai kita mementingkan pekerjaan dan akhirnya diri kita ini terlupakan. Karena ingat tadi salah satu penyebabnya adalah kita terlalu intens bekerja sehingga kita menyampingkan kebutuhan diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita harus punya pandangan bahwa oh ya, diri kita lebih penting nih daripada pekerjaan. Gitu. Bukan berarti kita menganggap pekerjaan nggak penting ya, no. Tapi kita harus punya porsi masing-masing gitu. Semua itu ada porsinya, teman-teman. Kalau yang terlalu baik itu juga nggak bagus. Yang terlalu banyak itu juga nggak bagus. Yang terlalu sedikit itu juga nggak bagus gitu. Jadi harus ada porsinya yang pas. Itu yang pertama. Nah, kemudian apa penanganan berikutnya? Ya tentu saja beristirahat. Karena tadi salah satu alasannya juga kenapa burnout itu terjadi adalah apa tadi? Terlalu banyak bekerja ya, terlalu banyak dan terlalu lama bekerja, maka apa yang harus kita lakukan? Ya istirahat gitu. Kebanyakan dari kita itu kadang kalau sudah kerja itu sudah lupa deh sama namanya istirahat, sama namanya makan, sama namanya apalagi ini,
tidur yang cukup gitu ya. Kita kadang mikirnya tidur yang cukup itu biasa-biasa aja, tapi enggak teman-teman. Beristirahat itu sesuatu yang penting. Banyak penyakit yang dimulai dari istirahat yang kurang. Sebenarnya penyakit, karena ketika tidur itu kan sebenarnya kita memperbaiki sel-sel yang rusak apa segala macam gitu ya. Jadi istirahat itu sangat penting teman-teman. Jangan pernah melewatkan istirahat gitu ya. Jadi karena burnout sendiri juga tadi salah satu efek, salah satu penyebabnya juga terlalu banyak kerjaan gitu ya, nggak pernah istirahat, nggak pernah ada waktu untuk yaitu beristirahat gitu ya. Jadi akhirnya terlalu overwhelmed lah dengan pekerjaan itu. Jadi ada baiknya kita ambil waktu untuk beristirahat. Kalau memang nah, tapi aku yakin sih beberapa pekerjaan memang akan sulit ya ambil waktu untuk istirahat. Tapi intinya ya itu tadilah, paling nggak tidur yang cukup gitu. Jadi kalau memang pulang kerja sudah malam bisa langsung tidur gitu. Jangan sampai kalian mengorbankan waktu untuk main HP dan segala macamnya. Akhirnya berakibat di apa? Di burnout gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian ada tips ketiga, itu adalah kelola waktu. Membuat jadwal daftar prioritas. Nah, kenapa? Karena kita ingat lagi tadi, salah satu penyebabnya burnout itu kerjaan yang terlalu banyak dan juga dalam waktu yang lama. Jadi, istilahnya gini deh, kalau kita dikasih 5 pekerjaan gitu ya, kalau kita dikasih 5 pekerjaan dalam satu waktu yang sama dan harus diselesaikan dalam seminggu itu, maka kita akan kaget dan kita mungkin akan kerepotan. Tapi kalau misalkan satu pekerjaan diberikan di satu hari, kemudian besoknya dikasih lagi, sampai dalam 5 hari itu sehari dikasih satu, maka kita akan bisa lebih mengerjakan dengan lebih baik, gitu ya. Jadi istilahnya kayak gini deh, kamu ada 5 kerjaan ya, 5 kerjaan dikasih ke kamu secara langsung di hari Senin gitu, harus selesai Sabtu, akan lebih sulit daripada kalau kamu dikasih kerjaan sehari-hari, sehari satu, misalkan Senin dikasih, kemudian Selasa dikasih satu, Rabu dikasih satu gitu. Jadi jangan sampai pekerjaan itu langsung blek gitulah istilahnya gitu ya. Jadi kalau maksudnya kalau langsung blek banyak gitu, kita akan overwhelm gitu ya, kita akan shock, kaget, terus langsung panik gitu. Jadi kalau misalkan kita punya banyak pekerjaan, ada baiknya kita punya kelola waktu yang baik, pengelolaan waktu yang baik. Jadi bikin jadwal, teman-teman. Senin itu harus ngerjain apa, Selasa harus ngerjain apa, mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda, mana yang urgent gitu ya, mana yang bisa ditunda, mana yang bisa terakhir, mana yang harus dikerjain pertama, supaya itu tadi kerjaanmu nggak bebannya terlalu banyak gitu, akhirnya kamu terbeban untuk mengerjakan di satu hari yang sama langsung diselesaikan semua gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin boleh di next. Nah, ini ada lagi nih tips yang pertama. Nah, yang berikutnya, tips berikutnya adalah realistis gitu ya. Buatlah harapan yang realistis. Karena tadi sekali lagi teman-teman, penyebabnya apa tadi burnout? Yaitu tadi karena kita punya harapan yang terlalu tinggi gitu ya, akhirnya nggak sesuai dengan realita, kita kelelahan itu tadi. Jadi ketika kita kerja, kita harus buat harapan yang realistis. Nah, makanya penting teman-teman untuk kalian itu punya kemampuan intrapersonal atau kemampuan untuk mengenal diri sendiri. Jadi intrapersonal itu kemampuan gimana kita bisa mengetahui atau mengenal diri kita sendiri, teman-teman. Jadi kita tahu kelemahan kita apa, kita tahu kurangnya kita atau kelemahan ya tadi, kelemahan dan kurangnya kita apa, kemudian kelebihannya kita apa, supaya kita bisa bikin harapan yang realistis. Kalau memang kemampuan kita cuma 2 project per hari, ya kerjakanlah seperti itu. Ada beberapa orang yang mungkin bisa mengerjakan 5 project dalam sehari, tapi kalau kamu cuma bisa 2 dalam sehari, ikutilah itu. Jadi, buatlah harapan yang sesuai dengan kemampuanmu, jangan yang lebih tinggi dari kemampuanmu. Yang realistis itu seperti itu. Jangan melihat ke orang lain, teman-teman, karena kemampuan kita dan kemampuan orang lain itu berbeda. Apakah yang cuma bisa ngerjain 2 project dalam sehari itu lebih bodoh gitu ya istilahnya dari yang 5? Enggak, karena semua orang balik lagi punya kemampuan mereka masing-masing gitu. Jadi itu tadi,
buatlah harapan yang realistis. Dan untuk bisa membuat harapan yang realistis ini, balik lagi kita harus mengenal diri kita sendiri seperti apa. Gitu. Apa sih kelemahan kita, apa sih kelebihan kita? Kalau kita bisa 5 project dalam sehari, ya nggak masalah buat harapan segitu gitu. Tapi jangan sampai harapan itu melebihi yang kalian bisa atau kemampuan kalian. Gitu. Nah, ini sebenarnya ada tips terakhir dari aku sendiri nih, introvert dan extrovert. Penting juga untuk kalian bisa kenal kalian itu extrovert atau introvert, teman-teman. Nah, ini sebenarnya tambahan dari aku personal ya. Jadi ini bukan dari jurnal atau apa segala macam, tapi introvert dan extrovert itu biasanya banyak diartikan sama masyarakat awam bahwa oh, introvert itu nggak suka bersosialisasi, nggak bisa ngomong di depan umum. Kalau extrovert yang pinter ngomong, pinter bersosialisasi. Nah, itu sebenarnya salah, teman-teman. Jadi kurang tepat lah ya, bukan salah sepenuhnya, tapi kurang tepat. Intinya extrovert dan introvert itu adalah di bagaimana mereka mengisi energi. Ada beberapa orang yang kalau misalkan capek itu sukanya main sama temen. Kenapa? Karena mereka itu ketika main sama temen, main sama orang, ketemu orang-orang yang mereka nggak kenal gitu ya, mereka bersosialisasi, itu pulang-pulang seger, teman-teman, pulang-pulang seneng. Tapi ada beberapa orang yang kalau misalkan masuk ke dalam sebuah rapat gitu ya, misalkan rapat besar sama orang yang dia nggak kenal dan dia harus bersosialisasi, itu pulang-pulang capek gitu. Kayak contohnya aku sendiri gitu ya. Aku sendiri kalau misalkan dulu di kuliah itu pernah ikut kepanitiaan yang memang tarafnya agak gede, acara yang agak gede karena acara nasional, dan itu bertemu dengan panitia-panitia yang aku nggak kenal, kakak-kakak tingkat gitu ya, yang aku nggak kenal. Pulang-pulang tuh capek, teman-teman. Pulang-pulang capek banget, padahal juga di rapat itu nggak ngapa-ngapain gitu loh, karena memang cuma dengerin, tapi ya harus kenalan sama kakak-kakak dan sebagainya, itu capek gitu. Nah, bedanya introvert dan extrovert itu cuma itu, teman-teman. Jadi mungkin ada introvert yang ya suka bersosialisasi, tapi capek aja gitu. Makanya mungkin kebanyakan introvert jadi nggak suka bersosialisasi karena ya mereka capek itu tadi kalau bersosialisasi, akhirnya nggak suka. Tapi intinya bukan di mereka suka atau enggaknya ya. Jadi intinya di pengisian energinya mereka. Mereka kalau capek itu lebih kalau misalkan capek tuh dia menyendiri akan lebih menaikkan tenaganya atau sama orang lain gitu. Nah, makanya kalau kalian bisa mengenali diri kalian sendiri, maka kalian akan bisa tahu nih, aku introvert atau extrovert sih. Nah, kalau kalian sudah tahu, maka kalian bisa gunakan waktu luang kalian untuk sesuai dengan ininya masing-masing. Untuk kalau yang extrovert ya berarti bisa menggunakan waktu luangnya untuk lebih sama temen, jangan sendirian gitu. Mungkin kalian tidur secukupnya aja, nggak perlu seharian tidur, karena kalau yang ekstrovert akan lebih keisi energinya kalau kalian sama temen gitu, kalau kalian sama orang lain, kalau kalian mungkin ke party gitu ya, kenalan sama orang baru. Tapi kalau yang introvert ya di rumah sendiri atau jalan-jalan sendiri, itu akan lebih mengisi energi gitu. Jadi itu penting juga untuk kalian bisa tahu aku ini introvert atau extrovert gitu, untuk kalian bisa mengisi energi itu tadi gitu. Jadi ini tips sih dari aku, kalau kalian ya itulah tips, intinya tips kalau misalkan capek itu harus gimana gitu istilahnya. Nah, ini burnout, kemudian kita akan bergerak ke isu lainnya, mungkin boleh di next untuk slide-nya. Oke, nah berikutnya yang akan kita bahas adalah kecemasan gitu. Boleh di next. Oke, sekali lagi yaitu gambarnya ya, kecemasan gitu ya, cemas gitu. Nah, kita lihat dulu nih pengertiannya, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kecemasan itu apa sih? Kecemasan itu adalah suatu perasaan khawatir dan ketakutan menghadapi situasi yang akan datang tanpa sebab khusus gitu. Kita tandai sampai situ dulu ya. Jadi kecemasan itu takut, khawatir, ya name it lah, apa yang mirip-mirip akan suatu situasi yang belum datang, teman-teman, sifatnya. Itu ya, perlu diingat bahwa itu sifatnya belum datang. Jadi kecemasan itu sebenarnya kurang, kayak bisa dibilang kurang apa ya, kurang realistis, karena itu adalah sesuatu yang belum datang, teman-teman, sifatnya. Itu bukan sesuatu kayak kita takut singa di depan, udah ada di depan kita lari, enggak. Tapi kecemasan itu kita
takut akan sesuatu yang belum datang, yang sifatnya ya bahkan belum tentu terjadi, teman-teman. Gitu. Nah, maka kalau yang akan kita bahas hari ini kecemasan terhadap pekerjaan, ya berarti kita takut atau khawatir akan sesuatu yang akan datang tanpa sebab khusus di pekerjaan kita, gitu. Nah, contohnya apa sih biasanya? Beberapa kasus yang pernah aku tanganin saat menjadi konselor itu biasanya cemas, misalkan nggak bisa memenuhi deadline gitu. Cemas nanti aku dianggap nggak bisa sama rekan-rekan kerja. Itu kan sebenarnya sebuah ketakutan yang nggak realistis. Karena apa? Karena ketika saya tanya, emang sebelumnya apakah pernah kasih deadline kemudian dia nggak bisa menyelesaikan sampai akhirnya dia takut? Dia jawab apa? Nggak pernah gitu. Deadline-nya selalu terpenuhi. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya ketakutan yang kurang realistis gitu ya. Padahal pekerjaannya juga sudah cukup lumayan terselesaikan gitu, masih ada waktu juga. Tapi dia cemas nggak bisa memenuhi deadline. Padahal selama ini selalu memenuhi deadline gitu. Secara kemampuan juga oke gitu. Nggak pernah salah ngerjain juga jarang gitu. Maka itu sebuah ketakutan yang nggak realistis lah istilahnya. Karena ketakutan terhadap sesuatu yang bahkan belum ada di depan mata kita. Itu adalah kecemasan. Nah, gejala fisik, gejalanya apa sih? Bisa ada fisik, teman-teman, kayak keringat dingin, gemetar. Jadi kalau kecemasan itu bisa sampai kayak gitu tuh, sampai keringat dingin, sampai dredeg gitu ya, biasanya sampai gemetar, kemudian dredeg. Bahasa Indonesianya kayak deg-degan gitu ya. Deg-degan sampai jantung itu lebih berdetak lebih kencang gitu ya. Terus kemudian kita pengen lari, pengen apa segala macam, gemetar, ada yang sampai panas dingin apa segala macam. Itu sampai kayak gitu kecemasan itu bentuknya. Itu yang parah gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, kita sudah tahu apa itu kecemasan. Kemudian kita lihat nih, faktor yang mempengaruhi apa sih gitu. Nah, ini ada dua pendapat ahli gitu ya. Aku bahas dulu yang Bandura. Bandura ini yang pertama adalah efikasi diri. Jadi Bandura ini adalah seseorang yang memang mengatakan bahwa kecemasan itu karena efikasi diri atau keyakinan individu akan kemampuannya. Kalau kamu adalah orang yang yakin dengan kemampuanmu, maka kamu nggak akan cemas dengan apa yang akan terjadi gitu. Kayak contohnya gini nih, oke, ada orang cemas karena mungkin kita lihat kasus yang tadi ya, yang aku ceritain. Oke, orang ini cemas karena dia akan ada deadline. Nah, berarti dia nggak yakin dengan kemampuan diri dia sendiri. Kalau orang yang yakin dengan kemampuannya, dia bisa selesaikan tugasnya. Karena sebelum-sebelumnya juga dia selalu selesaikan tugasnya tepat deadline, maka dia nggak akan cemas gitu. Maka dia pasti akan nggak akan cemas gitu, karena dia tahu dia bisa gitu. Nah, yang berikutnya outcome expectancy gitu. Jadi ekspektasi kita terhadap hasilnya atau akibatnya. Kalau misalkan suatu perbuatan itu kita rasa akibatnya akan buruk, maka kita akan jadi cemas gitu. Jadi ya itu tadi kayak yang kasus itu tadi, dia punya outcome ekspektasinya itu, dia ekspektasinya adalah bahwa dia akan telat deadline gitu. Makanya dia cemas gitu. Kalau orang yang punya ekspektasi bahwa outcome-nya akan baik-baik aja gitu, mereka merasa bahwa nggak akan ada yang terjadi yang salah, maka dia nggak akan cemas gitu. Nah, itu yang menurut Bandura itu ada dua faktor. Nah, yang berikutnya menurut Sarasen ini ada 3 macam. Yang pertama, keyakinan diri individu ini sebenarnya mirip sama efikasi diri gitu ya. Apakah seseorang itu yakin dia akan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik atau enggak, itu mempengaruhi apakah dia akan cemas atau enggak. Nah, yang kedua ada dukungan sosial. Dukungan sosial ini bisa dari teman, dari keluarga, dari sebagainya macamnya. Kalau orang yang punya atau rekan kerja bahkan ya, kalau orang yang punya dukungan dari teman-teman, rekan kerja, keluarga, bahwa oke, kamu pasti bisa kok menyelesaikan ini, tenang aja, kamu nggak mungkin telat kok, biasanya aja bisa gitu, misalkan gitu ya, maka dia akan lebih percaya diri gitu, lebih cemasnya itu mungkin akan lebih rendah daripada orang-orang yang tidak punya dukungan sosial gitu. Nggak ada yang bilang
nggak ada yang bilang kalau oke nggak apa-apa kok kamu biasanya bisa gitu. Malahan orang-orang di sekitar nggak dukung dia dengan bilang kayak nggak kamu nggak takut kamu apa bener lagi deadline loh, kamu nggak mungkin nutut loh deadline loh. Beda gitu ya. Kalau misalkan orang-orang di sekitarmu lebih mendukung dengan orang-orang di sekitarmu tidak mendukung, maka akan jadilah kecemasan itu gitu. Kalau yang di kasus itu tadi, memang dia cerita bahwa sebenarnya kecemasannya dia itu dimulai juga karena dia curhat sama temennya gitu ya. Dia curhat kalau dia takut nggak bisa deadline, dan kemudian temennya ini malah nakut-nakutin dia, tambah lebih takut lagi dia. Jadi akhirnya kecemasannya sampai naik, sampai akhirnya dia harus ke konselor itu tadi gitu. Jadi dukungan sosial itu penting, dan sebenarnya dukungan sosial itu nggak cuman waktu kalian mengalami masalah ya, tapi di kehidupan sehari-hari. Kalau di kehidupan sehari-harimu kamu penuh dengan dukungan dari orang-orang di sekitar, maka ketika kamu mendapatkan pekerjaan, mungkin kamu sudah punya perasaan bahwa kamu didukung orang banyak gitu. Jadi itu mungkin kecemasannya akan lebih sedikit gitu daripada yang memang di kehidupan sehari-harinya nggak ada dukungan sosial gitu. Jadi itu penting juga untuk kita punya seseorang yang bisa dukung kita, teman-teman. Karena kita ini memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Jadi kita harus punya seseorang gitu ya, siapapun, teman, keluarga, atau apapun yang bisa dukung kita gitu. Jadi pastikan teman-teman pulang dari sini kalau yang merasa masih belum punya teman gitu ya, belum punya dia yang bisa mendukung, carilah orang yang bisa mendukung gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada modeling. Modeling itu bahasa Indonesia eh, kalau di bahasa Indonesia kan itu meniru gitu ya. Jadi bukan model yang jalan di catwalk itu ya teman-teman, tapi modeling ini adalah kita mencontoh orang lain. Orang lain kita jadikan role model gitu. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalkan, coba dibayangin ya, misalkan kalian dapat pekerjaan dari atasan, kemudian atasan kalian cemas terus nih, aduh ini nutut nggak ya sama deadline, maka kalian akan ikut cemas, ya kan? Tapi kalau kalian punya orang-orang di depan yang kayak atasan kalian ini pasti bisa kok, yang dia sendiri yakin dengan diri dia gitu ya, maka kalian akan mencontoh dan kalian nggak akan jadi cemas juga gitu. Jadi penting untuk kita punya role model juga gitu ya, yang bisa membantu kita gitu, karena kita juga orang yang belajar dari mencontoh. Kita tuh sebagai manusia tuh bener-bener paling gampang tuh belajar tuh dari mencontoh, teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat mungkin orang tua kita mungkin nggak tepat waktu di permasalahan itu doang ya, tapi di sehari-hari itu juga, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya orang tua yang cemasan gitu ya, misalkan ya gampang cemas, dan kita ngelihat nih sehari-hari orangnya, oh mama kok dikit-dikit cemas, maka kita akan nyontoh juga gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun kita perlu role model yang bisa membantu kita untuk ya itu tadi lebih berkembang itu tadi gitu. Jadi ya itu di kehidupan sehari-hari pun seperti itu. Gitu. Nah, itu mungkin boleh di next. Oke, kemudian dampak dan akibatnya apa? Yang pertama akan merasa takut secara berlebihan, pasti gitu ya, karena definisi kecemasan itu ya itu tadi gitu. Nah, sebenarnya jeleknya itu gini sih teman-teman. Ada jadi gini, takut dan cemas itu adalah dua hal yang berbeda. Seperti yang aku bilang tadi. Jadi kalau takut itu subjek yang kamu takutin itu sudah di depan mata, kamu lihat kamu takut. Takut misalkan apa ya? Takut singa, maka singa itu harus ada di depan dulu, kamu takut, kemudian kamu lari. Nah, tapi kalau kecemasan, itu tadi, sekali lagi teman-teman, subjeknya itu nggak di depan mata gitu. Jadi kamu takut akan sesuatu hal yang belum ada di depan mata kamu. Takut itu tadi lah deadline nggak nyampe, ya kan. Takut nanti kalau lulus nggak bisa kerja. Padahal itu belum terjadi teman-teman di depan. Tapi kita sudah takut duluan. Padahal kita tahu kita bisa gitu, kita pintar gitu misalkan, tapi tetap kadang kita mencemaskan sesuatu yang belum muncul gitu loh, belum ada di depan. Jadi itu sifatnya kurang realistis, dan ya itu tadi, kalau kamu mencemaskan sesuatu yang belum ada di depanmu, maka semua itu kamu akan takutin.
Kadang bahkan sesuatu yang orang lain atau orang pada umumnya nggak notice, kamu akan notice itu karena kecemasan itu gitu. Kayak misalkan mungkin ya deadline lah kayak gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang deadline tuh biasa aja, nggak ada yang perlu ditakutin. Tapi karena kamu punya kecemasan itu, kamu jadi takut nih sama deadline. Padahal deadline-nya belum selesai gitu loh. Maksudnya belum pasti kejadian itu akan terjadi gitu lah. Kalau kita takut misalkan deadline-nya kita cemas karena takut deadline-nya nggak nutut gitu. Padahal belum lewat deadline, tapi kita sudah mikir kayak gitu. Nah, itu sebenarnya yang membuat kecemasan ini agak bahayanya itu di situ. Kita akan akhirnya takut akan segala macam. Ini takut, B takut, C cemas, ini ditakutin, itu ditakutin segala macam, semua ditakutin. Itu akhirnya kita selalu panik ini ya untuk poin kedua. Akhirnya kita panik terus. Aduh, ini kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Nah, akibatnya tidak fokuslah kita dalam bekerja. Jadi salah satu kasus yang pertama aku tangani juga seperti itu gitu ya, karena dia panik deadline itu tadi, akhirnya dia kurang fokus nih kerjanya gitu. Jadi dia agak lama ngerjain sisa pekerjaannya karena dia panik itu tadi, nggak cemas itu tadi gitu. Jadi itu nyambung lah istilahnya. Jadi akhirnya kita nggak fokus dalam kerja. Nah itu dampak akibatnya. Kemudian boleh di next. Nah, terakhirnya kalau kita sudah tahu dampak dan akibatnya, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, yang pertama tentu bantuan profesional gitu ya. Kalau misalkan sekali lagi kalau kecemasan itu sudah sangat mengganggu sampai kamu nggak bisa kerja dan segala macam, itu perlu untuk cari bantuan. Percayakan pada yang profesional di bidangnya, psikolog gitu ya. Nanti akan ada konseling atau terapi dan segala macamnya. Itu yang paling penting. Nah, kemudian ada juga yang namanya meditasi mindfulness, teman-teman. Jadi, meditasi mindfulness ini sebenarnya tujuannya adalah membuat kita aware dengan masa sekarang gitu ya. Jadi, meditasi ini tuh seperti meditasi pada umumnya, tapi perbedaannya ketika kamu meditasi, kamu harus apa ya, pikiranmu tuh harus benar-benar di saat sekarang. Nggak boleh mikirin yang lain-lain. Jadi misalkan meditasi gini ya, kamu harus merasakan bahwa oke, tanganku sekarang ini kerasa nih di atas meja, aku bisa ngerasain meja ini, kemudian ada angin dari AC yang nabrak kepalaku gitu ya misalkan, kemudian aku denger nih ada suara-suara hujan, ternyata gerimis di luar. Jadi benar-benar kamu merasakan apa yang saat itu kamu rasakan. Jadi fokus pada masa sekarang. Nah, mindfulness ini nggak cuma dipakai ke meditasi, teman-teman. Ada beberapa juga kayak mindfulness eating. Itu biasanya untuk beberapa kayak gangguan makan itu juga dipakai mindfulness eating. Karena ketika kamu makan, kemudian kamu mindful gitu ya, oke, makan, rasanya asin, baksonya kenyal nih, kemudian kuahnya rasanya kayak apa, kemudian ini mie-nya nih, berapa mini, oke, 3 sendok nih udah aku makan, kemudian baksonya udah aku makan 2 nih, kemudian mie-nya rasanya seperti ini, kenyal, warnanya kuning gitu, dan sebagainya macamnya. Maka kamu akan fokus ke makanan itu, dan kamu nggak akan over makannya gitu. Kamu nggak akan over makannya sampai berlebihan karena kamu fokus. Nah, meditasi mindfulness ini kayak gitu, teman-teman. Jadi kita fokus pada masa sekarang. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa terpakunya pada masa sekarang, bukan masa depan atau masa lalu. Karena kalau kita terlalu terpaku pada masa lalu, penyesalan dan sebagainya itu juga membuat depresi gitu ya. Kalau kita terlalu terpaku ke masa depan, yaitu tadi cemas gitu. Karena balik lagi teman-teman, kan tadi tuh kecemasan itu adalah ketakutan akan sesuatu yang ada di depan yang belum pasti terjadi. Nah, maka itu tadi, itu terjadinya kenapa ya? Karena kita fokusnya ke masa depan, bukan ke masa sekarang. Gitu ya. Jadi kalau pas kita kerja, mindful lah gitu. Kita kerjakan, jangan mikirin masa depan. Yang kita pikirin adalah kerjaan yang kita kerjaan ini sampai mana kerjanya, kurang berapa, ini lagi ngetik apa. Fokuslah ke kerjaan itu.
gitu. Jadi itu teknik mindfulness sih sebenarnya. Mungkin kalau selain meditasi yang bisa diterapkan ya mindful working gitu ya berarti. Atau misalkan beberapa orang juga kadang suka jalan pagi olahraga itu mindful walking gitu. Jadi mindfulness itu intinya kamu menyadari benar-benar penuh absorb di masa sekarang. Jadi kamu benar-benar fokus ke masa sekarang, jangan mikirin yang lainnya gitu. Nah ini, nah nyambungnya juga kurangi overthinking gitu ya. Jangan mikir masa depan terus yang dipikirin. Boleh mikir masa depan itu boleh, tapi jangan over gitu ya. Sekali lagi sesuatu yang over itu tidak baik gitu. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan yang ada di masa depan itu tadi. Kurangi overthinking. Jangan dipikirin terus-menerus sesuatu yang sifatnya negatif itu jangan dipikirin terus-menerus gitu. Nah, nyambung sih sebenarnya sama meditasi ya. Mungkin kalau misalkan kita lagi kepikiran apa segala macam, kita bisa coba meditasi mindfulness supaya pikiran itu tadi berkurang gitu, pikiran yang negatif itu tadi. Jadi mulai bangun pikiran yang lebih positif. Nah, itu mungkin untuk kecemasan. Kemudian next. Ada lagi nggak ya? Nah, kita sudah sampai ke penutup. Jadi mungkin untuk pembahasan hari ini cukup sekian. Nah, ada satu penutupan yang mau aku kasih atau kata terakhir yang mau aku kasih yaitu pada dasarnya tugas manusia itu ada 3, teman-teman. Yang pertama bekerja, yang kedua belajar, dan yang ketiga bermain. Jadi seimbangkanlah ketiga ini. Jangan kerja terus, jangan belajar terus, atau jangan bermain terus. Jadi pastikan 3 hal ini itu kalian seimbangkan. Kayak nih gambar nih, work and life gitu ya. Jadi seimbangkanlah ketiga ini supaya kalian bisa jadi orang yang sehat gitu. Nah, bermain itu nggak harus mainan, literally mainan ya teman-teman, tapi maksudnya ya bermainlah sesuai kalian ke hobi, kemampuan kalian masing-masing gitu. Jadi seimbangkanlah ketiga hal ini kalau mau hidup yang sehat. Nah, berikutnya sudah selesai sih. Berikutnya hanya ada terima kasih gitu ya. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Mungkin sekian dulu untuk materi hari ini. Aku kembalikan ke Kak Tiwi ya tadi ya. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you banget ya Kak Pipi udah mau ngasih materinya padat banget. Mulai dari apa itu mental health, terus apa namanya faktor-faktor yang mempengaruhi caranya penanganan itu kita harus ada bantuan lah istilahnya. Lanjut ke sesi ini ya, ke sesi Q&A ya. Sebentar. Untuk Q&A-nya ini ada 4 pertanyaan nih Kak. Dari yang pertama Kak Dea Junita Sari. Kak Dea ini tanya, bagaimana kesehatan mental itu dapat mempengaruhi kesehatan fisik? Apa hubungannya? Gitu. Oke, Kak Vivi masih itu ke mute. Iya. Wait. Nah, sorry, tadi nggak bisa di-unmute. Oke. Thank you. Untuk pertanyaan pertama ya, kesehatan mental tuh gimana kok bisa mempengaruhi kesehatan fisik? Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kita itu manusia hormonal gitu ya. Semua apa yang kita lakukan tuh biasanya mengeluarkan hormon. Kayak misalkan kita senang itu ada hormonnya apa ya, aku agak lupa nama hormonnya, nggak usah endorfin atau apa, pokoknya kan ya aku lupa, pokoknya gini, setiap kita senang ya, sedih, atau kita jatuh cinta itu tadi, atau kita lagi stres, itu semuanya ngeluarin hormon teman-teman. Nah, kebetulan kalau kita stres itu tadi itu bisa mengeluarkan hormon yang menurunkan daya tahan tubuh itu tadi. Jadi dia itu sifatnya naik satu turun. Jadi kalau semakin tinggi hormonnya, hormon stres itu tadi, maka daya tahan tubuh itu akan menurun. Jadi sebenarnya hubungan langsungnya di daya tahan tubuhnya gitu. Jadi nggak langsung ke sakitnya ya, tapi
nyerangnya nyerang daya tahan tubuh. Jadi makanya kenapa kok gampang kena penyakit, karena daya tahan tubuhnya berkurang. Nah, untungnya kalau daya tahan tubuh itu kan berarti belum tentu langsung sakit ya, tapi intinya kayak kita tuh selama ini dilindungi perisai, tapi kalau misalkan stres perisainya agak minggir nih, gitu ya. Jadi akhirnya lebih gampang nih kena serang, tapi belum tentu kena penyakit gitu. Jadi ada beberapa yang mungkin memang karena lebih kuat secara tubuhnya, daya tahan tubuhnya lebih oke, maka dia mungkin nggak akan kena penyakit. Tapi beberapa yang memang eh, sial gitu ya, sialnya ya dia bisa kena penyakit. Intinya begitu sih. Jadi setiap kita melakukan apapun itu pasti akan mengeluarkan hormon, dan kebetulan hormon stres itu dia akan menurunkan daya tahan tubuh. Kurang lebih seperti itu. Gitu sih, Kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini ada dari Kak Iis Widya. Gimana sih caranya menanggapi rekan kerja yang suka silent treatment? Padahal job desk kita saling berkaitan yang mengharuskan diskusi, tapi jadi terhambat gara-gara itu. Oke, thank you untuk pertanyaan kedua. Nah, nah ini nih, yang memang repotnya itu di dunia pekerjaan itu seperti ini, teman-teman. Orang itu macem-macem. Mulai dari yang kayak gini nih, yang suka silent treatment, sampai yang eh, apa ya, sampai yang bahkan nggak usah ditanya, dia akan ngomong sendiri dia bete atau sebelnya di mana. Itu orang di pekerjaan itu memang macem-macem gitu. Jadi memang eh, kamu akan menemukan orang-orang yang nggak sesuai dengan kamu di tempat kerja gitu ya. Jadi itu sangat normal banget gitu untuk bisa seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan memang seperti yang mungkin teman-teman tahu, komunikasi itu adalah satu hal yang sangat penting gitu ya dalam hubungan. Jadi hubungan apapun teman-teman, hubungan teman, orang tua, ke pacar, atau rekan kerja, pasti kayak gitu. Penting banget untuk kita jalin komunikasi. Nah, yang susahnya memang ada beberapa orang yang suka nggak mau komunikasi gitu ya. Jadi pekerjaan itu terhambat. Nah, mungkin kalau misalkan dari yang aku lihat selama ini, apa yang bisa dilakukan kalau misalkan silent treatment, mungkin bisa komunikasi ke atasan dulu. Biasanya kalau misalkan aku di tempat kerja yang lama, memang aku coba dulu komunikasi dengan teman atau rekan kerja yang ini, yang misalkan kita harus diskusinya sama ini, biasanya akan dicoba dulu. Memang kadang nggak sekali langsung bisa, tapi beberapa kali harus dicoba. Jadi mungkin kalau sekali diajak ngobrol dia masih oh, nggak nggak apa ya, nggak kooperatif, mungkin bisa besoknya dicoba lagi untuk komunikasi. Kalau misalkan besoknya masih nggak kooperatif, mungkin besoknya lagi bisa. Nah, memang kelemahannya kita akan jadi mepet deadline. Kelemahannya memang gitu. Nah, biasanya apa yang biasanya perlu dilakukan? Biasanya kalau misalkan memang sudah dicoba dan dia nggak kooperatif, biasanya cobalah naik ke atas, langsung ke atasan. Nah, masalahnya nggak semua atasan juga bisa peduli gitu ya. Nggak semua atasan juga peduli gitu. Tapi mungkin kalau buat rekan-rekan yang punya atasan yang memfasilitasi, boleh coba ke atasan. Kita bukan nuduh, kita bukan lapor ya, tapi mungkin lebih ke arahnya, kok bisa ini saya mau konsultasi nih terhadap kerjaan ini, apa yang harus dilakukan kalau misalkan kayak gini-gini, kurang lebih kayak gini. Jadi bisa naik ke atasan dulu mungkin. Itu salah satu trik yang biasanya aku coba. Jadi setelah dicoba untuk diskusi dalam beberapa waktu, bisa naik ke atasan. Yang biasanya dilakukan adalah seperti itu. Nah, tapi ini juga sih, mungkin kalau misalkan kalian tahu atasan kalian sangat nggak kooperatif gitu ya. Nah, kalau aku dulu di tempat kerja kebetulan atasanku kooperatif. Jadi kalau misalkan aku ada teman rekan kerja yang mungkin agak sulit kayak gitu, aku bisa ke atasanku biasanya. Beliau akan membantu gitu. Nah, tapi memang beberapa atasan nggak kooperatif juga gitu. Nah, itu yang sulitnya di situ memang. Tapi biasanya gini sih teman-teman, kalau kalian berdua mengerjakan satu proyek yang sama gitu ya, kemudian dia nggak bisa diajak kerja, maka dia sendiri akan kena tuh istilahnya gitu ya. Jadi
ya itu tadi mungkin bisa dicoba perlahan gitu ya. Kadang ada yang memang hari tertentu dia mungkin bete atau dia lagi capek dengan kerjaan, akhirnya dia nggak kooperatif, tapi mungkin bisa dicoba lagi di hari berikutnya dan dia mungkin bisa jadi lebih kooperatif gitu. Dan penting juga nih teman-teman, makanya penting juga untuk kita bisa belajar karakter masing-masing orang. Ada beberapa orang yang karakternya itu, kalau aku dulu belajar di kelas itu gini, jadi ada beberapa orang yang karakternya tuh sukanya tuh ditanyain terus gitu ya, misalkan kayak eh ini yang kerjaan ini gimana nih, aku mau diskusi gitu, kemudian dia mengelak gitu ya, silent treatment, di chat lagi, apa ini aku mau diskusi gitu. Ada beberapa orang yang suka digituin teman-teman, jadi sukanya diingetin terus gitu, tapi ada beberapa orang yang kalau kayak gitu tertekan. Jadi ya alangkah baiknya untuk paling enggak sehari sekali lah ya, jadi hari ini diingetin, baru besoknya gitu baru diingetin gitu. Jadi memang kita harus lihat karakternya masing-masing orang juga di tempat kerja. Mungkin seperti itu, apakah menjawab? Kayaknya cukup menjawab sih, Kak. Tadi kan udah dijelaskan Oke. juga ya. Oh iya, dari KI sudah tepuk tangan nih. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan Dari berikutnya. temannya. Yang ketiga, dari Anonymous. Wah, siapa nih? Apa sih upaya agar mental health kita tetap terjaga atau tetap waras di lingkungan kerja? Sedangkan beban pekerjaan gila-gila banget. Wah, siapa ya ini ya? Sepertinya curhat ya. Iya, Oke, curhat. memang betul sih. Iya, betul-betul kayak curhat nih. Nah, memang betul sih, beban di pekerjaan itu memang kadang gila-gilaan banget. Karena nggak semua kantor itu ideal gitu ya. Kayak maksudnya yang memberikan bebannya itu se apa ya, ideal lah istilahnya gitu ya. Nggak terlalu berat, nggak terlalu rendah. Nah, mungkin tips yang paling utama itu adalah itu tadi, menyeimbangkan ketiga itu tadi teman-teman. Belajar, bekerja, dan bermain. Jadi, em, ketika waktunya bekerja, bekerjalah. Ketika waktunya istirahat, istirahatlah. Gitu. Karena sebenarnya yang membuat kita sampai banyak macam-macamnya, sampai burnout apa segala macam, itu ketika kita tidak bisa menyeimbangkan ketiganya ini tadi. Atau kita terlalu fokus ke pekerjaan itu tadi ya, kalau burnout tadi kita terlalu eh, apa ya, kita terlalu dedikasi gitu ya, dedikasi kita terlalu tinggi sampai akhirnya kebutuhan kita tidak kita kesampingkan gitu. Jadi harus diperhatikan bahwa bermain, belajar, bekerja itu harus seimbang gitu. Jadi jangan pernah melupakan ketiganya itu. Kalau misalkan sudah waktunya istirahat, istirahatlah. Kalau kamu suka makan enak gitu, mungkin makanlah yang enak di beberapa waktu gitu ya, misalkan di weekend atau di sebulan sekali gitu. Nah, memang ini akan jadi repotnya untuk yang mungkin gajinya nggak mencukupi gitu ya, mungkin karena harus nanggung anak, harus nanggung suami istri, mungkin juga eh, akhirnya nggak bisa punya pengeluaran lebih. Nah, ini masalahnya di situ nih sekarang. Nah, kalau memang seperti itu, maka ada cara lain yang bisa dilakukan, yaitu menyeimbangkan antara itu tadi, hidup kita, waktu istirahat dengan waktu bekerja gitu. Jadi intinya tubuh kita itu bisa apa ya, bisa regulasi lah istilahnya, bisa kayak kalau kita capek tidur tuh biasanya sel-sel itu akan bekerja sendiri untuk apa ya, apa sih, kayak memperbaiki sel-sel kita gitu ya. Jadi tubuh kita tuh sebenarnya tahu caranya supaya kita itu bisa tetap fresh gitu ya. Nah, masalahnya kita kadang waktu-waktu seperti itu yang kita ini, waktunya tidur nggak tidur, malah masih mainan gitu ya. Waktunya istirahat nggak dipakai untuk istirahat, kerja terus gitu. Nah, itu yang sebenarnya membuat kita jadi nggak ini. Nah, sebenarnya kan 8 jam waktu kerja dari jam 8 sampai jam 5 itu kan sebenarnya sudah ideal ya. Kayak maksudnya sudah ada research apa segala macam yang membuat akhirnya pemerintah oke, kita tetapkan jam kerja sekian gitu. Jadi sebenarnya itu sudah oke, sudah cukup gitu. Tapi ya itu tadi, waktu istirahatnya nih kadang yang kayak pulang kantor masih mainan dan segala macamnya.
nggak langsung istirahat gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Bisa jadi salah satu yang membuat kita kayak nggak waras lah gitu ya. Jadi akar mental health-nya juga jadi kacau gitu. Dan balik lagi tadi ya, kalau misalkan istirahat juga, kalau misalkan ada waktu luang juga, misalkan kalian ekstrovert, kumpullah dengan teman-teman, ikut party atau ikut eh, apa ya, kumpullah dengan teman gitu ya. Coba cari-cari teman baru dan segala macamnya. Kalau kalian introvert, ya tidur di rumah, jalanlah sendiri, jangan malah party karena kalian pasti akan tambah capek lagi. Jadi intinya sebenarnya kenali diri sendiri juga gitu ya, gimana kamu bisa eh, tahu nih kebutuhan kamu ini sebenarnya lebih ke isi sendiri atau sama teman gitu, misalkan itu juga jadi penting juga gitu. Jadi seimbangkanlah lah intinya saat kerja dan juga saat istirahat gitu. Nah, kalau masalah beban pekerjaannya yang gila-gilaan itu, mungkin saranku adalah dengan menyusun itu tadi ya, menyusun prioritas itulah, skala prioritas. Kalau misalkan kalian bisa, jadi mana yang harus dikerjakan hari ini, mana yang bisa besok, mana yang bisa lusa dan sebagainya macamnya. Jadi bebannya nggak, istilahnya, kalaupun bebannya tinggi, kalian nggak langsung di hub sendirian di satu waktu yang sama. Jadi harus dikelola lah istilahnya, supaya kamu nggak langsung kayak, istilahnya gini, kalau kamu dilemparin 1 kilo batu gitu, pasti langsung sakit. Tapi kalau misalkan batunya kecil-kecil satu-satu gitu ya, ya mungkin kalau 1 kilo terlalu banyak juga ya, mungkin setengah kilo deh. Kalau kecil-kecil kan lebih nggak kerasa gitu ya. Jadi harus ditata gitu. Jadi bebannya oke lah ditaruh sini, Selasa, Rabu, Kamis gitu, dibuat prioritas. Mungkin itu sih jawaban kalau dari saran dari aku gitu. Oke, berarti kita juga perlu manajemen waktu ya Kak ya, biar nggak terlalu Betul, betul, betul. stres gitu kan di pekerjaan. Ya, Oke, betul. kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Gimana sih hubungan Yes. antara motivasi kerja dengan tingkat burnout seseorang? Apa pengaruhnya terhadap well-being dalam hidupnya? Oke, untuk pertanyaan terakhir ya. Jadi hubungan antara motivasi dengan tingkat burnout. Nah, hubungannya mungkin lebih ke arah gini ya. Motivasi itu, eh, kalau kalau kita lihat pengertiannya burnout, burnout itu kan kelelahan yang secara gede itu tadi ya, kelelahan yang sangat besar karena kita stres setiap hari, tertekan dan juga stres. Jadi motivasi kerja ini lebih ke arah, eh gini, lebih ke arah apakah kamu cocok dengan pekerjaannya gitu ya, sehingga kamu termotivasi. Apakah memang ini kerjaan yang kamu mau? Apakah ini kerjaan yang sesuai dengan kemampuanmu, yang sesuai dengan bakat minatmu, sehingga kalau kamu kerjain kerjaan ini setiap hari, kamu nggak akan merasa tertekan gitu. Nah, jadi sebenarnya motivasi kerja ini penting sih, karena kalau kamu nggak punya suatu motivasi dalam pekerjaan, maka kalau kamu ngerjain hal yang kamu nggak punya motivasi itu dalam waktu yang lama, pasti akan capek gitu. Sementara kalau kamu mengerjakan pekerjaan yang kamu punya termotivasi untuk mengerjakan, maka otomatis kamu akan enjoy gitu. Meskipun di suatu saat kamu akan stres, kamu akan ada banyak tekanan, yaitu wajar gitu. Semua pekerjaan pasti akan ada tekanan gitu. Tapi apakah kamu termotivasi nih untuk bekerjanya? Nah, motivasinya bisa dari dalam diri, misalkan dari kecocokan dengan bakat, kecocokan dengan keinginannya gitu ya, bakat, kemampuan. Dan kalau dari luar mungkin dari benefitnya itu tadi. Motivasinya mungkin dari benefitnya. Kalau benefitnya tinggi, maka burnoutnya mungkin ya tinggi, tapi masih oke lah ya, masih bisa di ini ya. Tapi kalau wes kerjanya nggak cocok, benefitnya nggak cocok, maka juga tingkat burnoutnya akan tinggi. Nah, pengaruhnya terhadap well-being. Jadi kalau well-being itu kan sebenarnya kesejahteraan gitu ya. Ya maka kalau kamu nggak burnout, maka pasti akan hidupnya nggak akan sejahtera gitu ya. Karena burnout itu apa ya? Kalau kalian bisa merasakan itu adalah sesuatu perasaan yang tidak enak banget, karena ya itu tadi, burnout itu kelelahan yang benar-benar gede gitu, sehingga kamu nggak termotivasi untuk ngapa-ngapain, sehingga kamu kayak, karena saking tiap harinya kena tekanan dan stres, maka kamu akan nggak pingin kerja gitu. Dan well-being itu
kalau kita lihat kesejahteraan, maka nggak mungkin bisa sejahtera gitu ya kalau misalkan kita stres. Kalaupun kita punya banyak uang, punya banyak harta, tapi setiap hari sedih, istilahnya kayak gitu, nggak pernah seneng karena kerjaan, maka ya nggak sejahtera juga hidupnya gitu. Dan well-being itu ada juga yang namanya psychological well-being, teman-teman. Jadi kalau psychological well-being itu kesejahteraan, tapi sifatnya lebih dilihat lebih dilihatnya dari apakah seseorang itu bisa berkembang atau enggak, apakah bisa eh, naik atau enggak. Nah, kalau orang yang burn out itu otomatis dia nggak mungkin bisa berkembang karena itu tadi dia akan merasa nggak pengen kerja ya kan, kemudian dia akan merasa apa yang dia kerjakan itu salah segala macam, maka nggak mungkin akan sejahtera. Mungkin hubungannya mungkin pengaruhnya seperti itu sih, kurang lebih gitu. Oke, thank you banget ya Kak Vive buat jawaban-jawabannya Q&A hari ini. Meskipun cuma 4, tapi sungguh sangat berbobot sekali. Juga pertanyaan dari teman-teman juga uh, kelihatan ya menyimak gitu sampai bisa nanyain tentang burnout lah, well-being lah, terus tentang gimana sih treatmentnya kalau misalkan berkaitan dengan job desk-nya itu. Oke. Kalau gitu, thank you banget buat Kak Vivi untuk hari ini. Kalau gitu kita lanjutkan ya ke sesi berikutnya, yaitu sebelum ditutup, kita foto bersama dulu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ini on kamera boleh, silakan on kamera. Ada 3 slide nih. Oke deh, kalau gitu langsung aja ya kita mulai ya sesi bersamanya ya ini ya. Oke, untuk yang di ini kita nggak tahu ya teman-teman ada di slide pertama, kedua, atau ketiga. Nanti ini bakal aku screenshot semuanya satu-satu. Oke, kalau gitu untuk yang slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu untuk yang slide kedua, sebentar ditunggu. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu untuk yang slide yang ketiga ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, thank you banget ya teman-teman udah mau nyempetin on kamera juga. Wah, bener-bener antusias nih ya dengerin Kak Vivi jelaskan tentang materi mental health khususnya untuk yang di dunia kerja. Oke, kalau gitu langsung saja kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, wait, tunggu ya. Sebentar masih loading ini share screen-nya. Oke, ini tadi sudah, untuk pertanyaannya sudah. Nah, kami dari kampusku, selain materi tentang mental health, khususnya di bagian dunia kerja oleh Kak VV, kita juga, kami juga sedang mengadakan webinar juga. Webinar yang akan datang ini tentang public speaking, mental health, dan juga masuk kampus. Nah, untuk yang mental health sendiri berbeda ya dari Kak VV ini. Kalau misalkan yang mental health yang akan datang ini, khususnya di bidang akademik. Jadi, teman-teman yang misalkan masih berada di dunia sekolah pendidikan gitu, sekolah SMA, SMK, SMP, ataupun yang masih kuliah, bisa banget ikutan di webinar ini. Untuk hari-harinya, jamnya sudah kami posting ya di Instagram, jadi teman-teman bisa langsung lihat di Instagramnya kampusku. Oke, yang selanjutnya kami juga ada bootcamp persiapan karir dan juga mini bootcamp UI UX. Untuk bootcamp ini dua-duanya teman-teman itu sifatnya free dan juga paid. Nah, bedanya apa sih kalau free sama paid? Kalau free itu teman-teman cuma dapat materinya, ilmunya melalui online Zoom saja. Nah, kalau misalkan teman-teman ikutan yang versi paid, nanti teman-teman juga dapat sertifikat, terus dapat recordingnya, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Gitu. Untuk daftarnya kemana, nanti teman-teman bisa langsung aja daftar di websitenya kampusku, www.kampusku.id.
Oke, kalau gitu silakan teman-teman kalau misalkan mau nanya-nanya, Kak ini dapat apa aja, nanti bisa tanya ke adminnya kampusku aja, bakal dijawab. Oke, ini dia form feedbacknya buat teman-teman. Silahkan diketikkan dulu ya. Oh ya, teman-teman, untuk pengisian feedbacknya ini bakalan dipercepat sampai jam 9. Jadi jam 9 maksimal bakal ditutup. Jadi ini bisa di-copy dulu. Oh ya, teman-teman biasanya kan banyak yang nanya nih ke adminnya, Kak ini nggak bisa. Nah, caranya itu Bitly-nya ini di-copy, habis itu di-kopas ke browser gitu. Nanti bakal muncul form feedbacknya. Biasanya nggak muncul itu karena langsung ngeklik aja sih. Oke deh, kalau gitu. Thank you banget ya untuk Kak Vivi hari ini. Kami dari kampusku benar-benar berterima kasih banget dari Kak Vivi dan juga teman-teman peserta audiens lainnya yang udah hadir, yang penting hadir malam ini, dengerin materinya Kak Vivi yang sangat luar biasa dan juga insightful sekali. Oke, kalau gitu see you on next webinar ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kampusku. Pass IT certification exams with Exam Topics, offering real exam questions and answers for all.